Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talk show dalam rangka MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 bersama saya Putri. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Tarmizi Tohor MA. Beliau merupakan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Selamat datang Bapak. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Kiai Haji Syarbani Haira MSI, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyediakan waktunya pada hari ini. Baik Sobat Qurani, tema talkshow kita pada hari ini adalah pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf. Mungkin langsung saja Bapak, saya ke Bapak Tarmizi dulu. Potensi zakat di Indonesia ini sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Bagaimana Kementerian Agama mengelola potensi ini untuk meningkatkan perekonomian umat dan program apa saja yang disiapkan bagi masyarakat Muslim Indonesia? Mungkin Bapak bisa dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, ini persoalan zakat wakaf hari ini sangat viral dan sangat sering dibicarakan di mana-mana. Beda dengan zaman dulu, zakat wakaf ini bahkan nggak dipandang, ya. Karena di sini ada satu hal yang sangat penting, yaitu potensi zakat ini sangat besar, wakaf juga demikian. Penelitian akhir ini ada sekitar 333 triliun potensi zakat ini setahun, ya. Ini kan sudah sangat membantu APBN kalau ini terkumpul. Tapi sayangnya baru terkumpul sekitar 15 triliun potensi yang besar itu. Padahal Indonesia ini adalah punya lembaga zakat terbaik di dunia di Indonesia, ya. Kita ada dua, ada namanya Basnas, satu pusat 34 provinsi 514 kabupaten kota. Kemudian ada ratusan lagi LAS, lembaga amal zakat swasta ini. Kemudian di bawahnya ada lagi UPZ, Unit Pengumpulan Zakatnya. Kalau soal lembaga kita terbanyak di dunia, potensi juga terbesar. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, menurut penelitian World Keeping Indonesia dunia, bahwa penduduk yang paling dermawan di dunia ini adalah umat Islam Indonesia. Artinya apa? Ini modal dasar kita untuk meraih uang umat ini, karena adalah umat Islam Indonesia ini umat yang paling dermawan di dunia itu adalah Indonesia ini. Beda dengan negara lain. Jadi kita punya potensi lah untuk meraih ini. Nah, oleh karena itu saya melihat potensi ini besar. Kalau zakat ini cuma untuk konsumtif, ini rugi, ya. Makanya saya mengajak kepada lembaga-lembaga zakat ini harus memperbanyak zakat yang produktif. Artinya jangan konsumtif. Nah, kalau konsumtif nanti apa? Orang banyak berzakat, tapi orang miskin semakin bertambah. Maka kita alih bagaimana zakat ini menjadi zakat produktif. Artinya ada pemberdayaan ekonomi umat yang kita lakukan, sehingga dengan zakat ini bisa mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua, ini menarik orang untuk berzakat, ya. Jadi orang berzakat lihat ada perubahan ekonomi, semakin mau dia berzakat. Misalnya, dengan sadar kemarin ini orang ini udah baik ekonomi, udah bagus ekonomi, itu kan menarik orang. Tapi kalau tidak ada perubahan, malas ya berzakat katanya. Umat gitu juga miskin terus. Ya. Itu makanya saya membuatlah ada beberapa program ekonomi. Saya membuat ada namanya program Kampung Zakat. Ada program Kuap Pertontonan Ekonomi Umat. Ada program Inkubasi Wakaf Produktif. Nah, 3 program ini adalah program perbaiki ekonomi, supaya nampak masyarakat dengan uang zakat ini bisa memperbaiki ekonomi umat Islam yang ada di Indonesia ini.
Jadi tidak hanya bersifat konsumtif. Contoh, ini pertama ya, program kuah pertontonan ekonomi umat. Nah, Menteri Agama hari ini membuat satu program unggulan, yaitu namanya revitalisasi KUA. Nah, artinya apa? Mengembalikan KUA ini pada fungsi sebenarnya. Selama ini orang tahu KUA itu adalah tempat orang nikah, itu aja tahunya. Padahal ada 10 tugas dan fungsi KUA itu. Salah satu terkait dengan perdekatan ini. Kalau wakaf jelas, KUA sebagai PPAIB. Nah, jadi revitalisasi KUA aja program Pak Menteri sekarang ini mengembalikan KUA itu pada fungsi sebenarnya. Artinya apa? KUA itu bukan tugasnya hanya menikahkan orang. Contoh dalam Peraturan Menteri Agama, KUA itu sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta wakaf. Ya, ketika ada orang berwakaf tanah misalnya, baru sah wakafnya itu setelah mendatangkan ke KUA. KUA menerbitkan namanya AIW, akta ikrar wakaf. Perpindahan yang tanah bukan wakaf jadi tanah wakaf itu adalah dengan akta ikrar wakaf. Yang mengeluarkan akta ikrar wakaf itu adalah KUA. Nah, kemudian saya melihat KUA ini pejabat yang paling bawah di Kementerian Agama itu di KUA, karena di kecamatan, dan tugas dan fungsinya besar, kan dia mengurus masyarakat kecamatan itu. Maka saya dengan uang zakat ini saya buat program KUA, program KUA pertontonan ekonomi umat. Jadi KUA saya tunjuk sebagai bagaimana bisa memperbaiki ekonomi umat yang ada di kecamatan masing-masing. Nah, kita buat draft aturannya, ada programnya. Teknis pelaksanaan di lapangan adalah KUA. Karena anggaran kita terbatas dari negara, maka saya buat satu KUA itu 10 orang. Nah, cari orang yang miskin di daerah itu yang punya usaha, bukan bikin kerupuk, mungkin ada tenunan, mungkin ada kolam ikan sebagainya. Kawan mencarinya. Nah, kita bantu modal agar masyarakat yang 10 tadi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dia sudah mandiri. Nah, karena uang kita terbatas, didampingi oleh Basnas dan LAS. Nah, uang kita terbatas, Basnas mendampingi, LAS yang mendampingi, kita tunjuk LAS ini kita tunjuk untuk mendampingi, dan ini terus dibina dan dipantau. Karena orang Indonesia ini saya tahu betul bahwa apa bentuk bantuan kalau tidak dibina, dibimbing, tidak akan berhasil. Saya ingat sama suatu banyak sekali bantuan tidak berhasil. Ya. Kasih uang 10 juta, nanti suruh dia menambah usahanya, beli TV sini dia beli kulkas. Ya. Nah, kalau tak maka harus dibimbing. Nah, pembimbingnya apa? Ini kalau di tim di KUA yang terus membina dengan lembaga zakat tadi, membina sampai dia berhasil. Nah, ini akan melihat kepada orang kaya semakin mau berzakat. Karena nampak bukti dari zakatnya itu ada hasil yang dia dapati. Nah, ini jadi KUA ini insya Allah secara bertahap ya. Ini sudah ada 26 KUA cara saya, nanti tahun depan ada 25 secara bertahap. Nah, jadi KUA itu nanti bukan tempat nikah, tapi juga untuk memperbaiki ekonomi umat. Nah, yang kedua ada lagi nama kita yang Kabul Zakat. Kabul Zakat itu sudah kami resmikan sebanyak 18 lokasi di 18 provinsi. Nah, alhamdulillah berjalan. Nah, kita kerjasama dengan Basnas, LAS, dan Pemda setempat. Pengembangan ekonomi sesuai dengan posisi daerah. Nah, apa posisinya ada? Kalau perikanan, pertanian, kelautan. Nah, jadi kita bimbing juga ini, tak terlepas kita bimbing selama 3 tahun Kabul Zakat ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa daerah yang kita lakukan Kabul Zakat ini berhasil sampai hari ini. Ya, kemarin saya meninjau Kabul Zakat di Bulukumba, Barat. Sangat luar biasa perkembangannya.
dan mereka pemerintah memasarkan sangat berterima kasih yang mereka ekonomi rumah waris sekarang sudah mulai mapan. Yang dulu zakat mereka terkumpul kecil sekali, sekarang sudah puluhan miliar. Nah, kalau orang melihat nampak hasilnya, mereka mau berzakat di situ. Nah, kemarin dia juga di Sambas, ya, itu program ternak sapi, ternak ikan, program pertanian itu semakin berkembang. Jadi ini tetap juga didampingi oleh Basnas dan LAS yang kita tunjuk untuk kampung zakat ini. Bahkan nanti insya Allah November Pak Kiai kami akan meluncing nanti kampung zakat. Karena saya ingin setiap kabupaten kota ada satu kampung zakat. Nanti akan ada 514 kampung zakat di Indonesia. November nanti kita launching, tapi pelaksanaan secara bertahap. Dan saya sudah rapat dan tim Kanwil Indonesia, Kabit Indonesia, menjelang November ini sudah menunjuk mana lokasi masing-masing. Jadi akan ada 514 lokasi Indonesia nanti kampung zakat yang ada ini. Karena ini juga banyak peminta daerah. Karena minta nih, karena hasilnya bagus, dia minta kerjasama dan maka untuk kampung zakat ini. Jadi desa yang kita tunjuk itu desa yang miskin, desa yang kita lakukan perbaikan ekonomi dengan uang zakat ini. Sehingga dari kampung zakat ini juga orang banyak melihat, semakin menarik orang untuk berzakat itu. Kenapa hasilnya dari uang zakat yang mereka keluarkan itu. Dan insya Allah saya ulang kembali, secara bertahap sekian tahun nanti satu kabupaten kota ada satu kampung zakat Indonesia ini. Ya. Tapi launchingnya November. Pelaksanaan secara bertahap. Sekarang sudah 18. Salah nanti kita ada 1, ada 19 di tahun ini. Kita tambah terus intinya. Nah tujuan tadi memperbaiki ekonomi umat. Ada beberapa daerah itu yang dulu kopi itu pakai lesung gitu. Sekarang sudah pakai mesin, sudah pakai saset dan macam-macam. Ya. Ada yang sudah dijual ke pasar, berbagai macam produk-produk masyarakat yang kita akan memperbaiki ekonomi umat itu. Nah, itu namanya kampung zakat. Kemudian tadi kualitas umat. Yang ketiga ada lagi inkubasi wakaf produktif. Nah, 56.000 tanah wakaf hektar, 56.000 hektar tanah wakaf Indonesia, 400.000 lokasi di Indonesia ini. Untuk yang bersifat produktif ekonomi hanya 9%, kecil. Yang besar itu masjid, musola, kuburan, pondok pesantren itu sekolah. Nah makanya saya gerak namanya inkubasi wakaf produktif. Tanah wakaf ini kita produktifkan. Sudah ada juga 26 lokasi itu. Tapi dengan catatan nazirnya bergerak dulu. Ketika nazir bergerak, kita beri bantuan untuk pengembangan. Kemarin saya panen raya jagung, panen raya cabai di Kalimantan Barat, ya, di Kabupaten Kuburaya, Kalbar, Kalbar. Nah, kemarin di Bangka Selatan saya panen raya sawit. Di Tarawakaf itu ada sawit, Tarawakaf dalam sawit. Nah kemudian di Jogja kita meresmikan kemarin SPBU. Tarawakaf ingin jalan dibangun SPBU. Nah kemudian ada lagi di Bogor, Desa Cibunian itu ada namanya hutan wakaf. Jadi namanya dia hutan wakaf karena bunyi akta itu hutan wakaf, tapi hutannya kita rubah. Tetap hutan wakaf, kita rubah dengan hutan mangga, hutan durian, hutan rambutan, dan ternak madu. Itu di Bogor. Nah, jadi kalau kita mau bergerak sebetulnya tanah wakaf yang luar di Indonesia ini bisa diberdayakan. Nah cuma semua yang kita gerakkan tadi itu harus jelas makhluk alihnya. Tanah wakaf itu kembangkan inkubasi tadi makhluk alihnya apa? Harus jelas. Kalau nanti sulit kita bisa mempertahankannya. Kayak SPBU tadi, di belakang SPBU dibangun rumah tapis. Ini makhluk alihnya ke rumah tapis.
kayak di Kuburaya tadi, jagung dan cabai tadi, itu ada pondok pesantren. Makawalinya anak-anak pondok pesantren. Jadi jelas ya. Jadi akan kita terus tanah-tanah wakaf yang bisa dikembangkan, kita akan terus kembang dengan program inkubasi wakaf. Jadi alhamdulillah 3 program ini sudah banyak memperbaiki ekonomi umat. Nah mungkin ini tugas kementerian lain ya ekonomi. Tapi karena ini ada uang umat yang perlu kita kembangkan untuk bagi umat, saya kira ini ya. Jadi pada itu 3 program untuk bagi umat saya terus kembangkan di negara kita ini, terutama di daerah yang punya potensi besar dalam menggerakkan berbagai kebumen. Makanya saya sering mengajak Basnas dan LAS, mari kita bergerak di zakat produktif dan konsumtif saja. Kalau saja tidak ada perbaikan dan perubahan ekonomi umat yang ada di Indonesia ini. Baik, Sobat Qurani, berikutnya kita akan beralih ke narasumber kedua kepada ini Bapak Kiai Haji Syarbani. Untuk di Kalsel sendiri nih Bapak, masyarakatnya juga kan mayoritasnya ini beragama Islam dan terkenal religius. Bagaimana Basnas Kalsel mengelolanya? Dan belakangan ini kan ada program Gerobak Berkah ya, Gerobak Berkah, bisa dijelaskan itu bentuk programnya seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur ya. Jadi tadi panjang lebar saya kira udah luar biasa penjelasan Pak Direktur terkait dengan pengelolaan zakat di Nusantara ini. Pada tingkat lokal, Kalimantan Selatan ini memang ya salah satu provinsi ya, tidak besar ya. Jadi kita memang terdiri dari 13 kabupaten kota, tapi penduduknya cuma sekitar 4,3. Ini kalau dibanding dengan salah satu kabupaten di Jawa Timur, Jombang katakan, itu masih banyak Jombang ya. Nah, meski demikian bahwa berdasar hasil kajian, ya karena di sini juga mayoritas sekira 98% yang Muslim ya. Itu Puskas melakukan kajian potensi Kalsel itu ada 2,7 triliun ya, kalau itu dapat. Nah sampai hari ini memang itu masih jauh ya, kita baru total kalau nggak salah laporan terakhir itu hampir 200 miliar ya, baru di dalam semua itu, baik yang di Basnas atau yang di LAS ya, yang ada di Kalsel. Tetapi memang tadi betul kata Pak Direktur bahwa problema kita ini kan soal literasi kesadarannya. Jadi catatan zakat kita itu mungkin ngambang ya. Jadi karena tradisi di Kalimantan Selatan ini sejak dulu kan Basnas sudah tahu, Basnas ini baru berdiri resmi itu tahun 2011. Sebelumnya ada lembaga yang sifatnya sporadis ya. Ada BAS, ada BASDA gitu ya. Akhirnya itu diakomodasi oleh negara, maka keluarlah Undang-Undang 23 tahun 2011 dan maka secara keseluruhan se-Indonesia Basnas menjadi semacam lokomotifnya zakat gitu ya, gerakan zakat. Semua LAS yang berdiri itu juga harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas untuk selanjutnya di-SK-kan oleh beliau ya, sebagai pejabat negara gitu ya. Nah, mekanismenya begitu. Jadi nggak bisa, apalagi kita juga dalam perjalanan persoalan dana umat ini kan agak semblaut ya. Kemarin kita tahu ada dana umat dikumpulkan oleh sebuah lembaga yang ternyata nggak benar gitu ya. Nah, jadi ini juga ke depan pemerintah sudah mulai tegas, nggak bisa lagi semua orang seenaknya ngumpulin dana umat gitu, apalagi ngumpulin dana zakat yang itu pertanggungjawabannya kan sampai ke akhirat ya. Nah, jadi untuk Kalsel memang karena perjalanan panjangnya itu didahului pengumpulan dana-dana umat ini didahului dengan sporadis, ada pondok pesantren, ada masjid, ada musala, ada kiai, ada ustaz. Jadi dulu seringkali dana-dana itu masih
Nampaknya sampai hari ini itu masih. Jadi kita harus melakukan advokasi bersama dengan Kementerian Agama Kalsel yang membidangi zakat. Kita mengadvokasi supaya ke depan kalau mengeluarkan dana zakat, infak sedekah itu melalui lembaga resmi, bukan kepada individu. Ini memang susah-susah gampang ya, apalagi kadang-kadang memang karena aktornya misalnya pengusahanya politisi gitu, ya lebih suka untuk show kebesaran, jadi datanglah ke kiai-kiai terkemuka. Ini memang nggak ada masalah, tapi memang ini problema lagi karena kita berharap dana-dana umat itu tercatat. Jadi nanti kita berharap bahwa semua pihak itu. Nah, terkait yang dilakukan oleh Basnas Kalimantan Selatan, kita meneruskan betul ini. Jadi kalau dulu secara sporadis memang kita dana-dana umat itu ya masih konsumtif lah. Ada orang sakit dibantu, ada orang mau sekolah dibantu, ada orang mau pulang ke kampung dibantu. Di kantor kita itu hampir tiap hari kedatangan tamu mau pulang katanya nggak punya duit. Ya, tapi yang agak gawatnya ini ke kantor provinsi datang, ke kabupaten kota datang lagi ya. Ini makanya terakhir kita mulai kita sudah punya bagus sistemnya. Jika ada si A datang langsung dikasih tahu. Jadi nggak ada yang sudah diberikan tiketnya, udah dikasih uang sangunya masih datang ke tempat lain, itu nggak ada lagi. Terakhir. Nah kita betul kata Pak Direktur, kita memang mengarahkannya soal ke pemberdayaan umat. Nah, kita mulai tahun ini juga kita memulai tadi yang seperti Mbak singgung soal gerobak berkah itu ya. Jadi kita bikin ada ratusan ya, sudah lebih ratusan gerobak yang itu diperuntukkan oleh mereka yang termasuk 8 astam itu ya. Kemudian kita kasih modal, dia usaha, alhamdulillah. Tapi memang itu salah satu. Kita juga sudah mulai menggarap peningkatan petani. Jadi dengan membantu, dan ini kita dampingi. Jadi nggak lagi kayak dulu seringkali kita membantu orang dikasih, dibiarin aja lepas, kita kontrol. Nah kalau ini kita dampingi. Jadi kita targetnya 3 tahun berturut-turut misalnya dalam pendampingan. Katakan yang sedang kami garap ini misalnya masih diproses ini ternak kambing. Nah, jadi ada masyarakat, nanti kita berharap orang miskin nanti jadi peternak kambing, bisa kambingnya banyak ya. Kalau sudah itu dia malah bukan lagi mustahil tapi jadi orang kaya, dia yang berzakat gitu. Nah itu antara lain yang kami lakukan. Nah, termasuk membantu pedagang-pedagang perkotaan, kita bantu fasilitasi gerobak, kita sesuaikan dia jualan apa, kita bantu dananya, dan ini juga kita dampingi karena memang problema kita adalah problema masyarakat kita kadang-kadang betul kadang-kadang kalau punya duit itu bisa kepakai-pakai. Nah jadi kita bikin regulasi kalau ini dana ini nggak boleh dipakai. Kalau dibiarin saja, bisa saja dananya ada yang beli HP gitu ya, karena terpengaruh hedonisme. Nah ini juga yang kami lakukan. Insya Allah memang kalau dilihat Kalsel ini, Pak Direktur ya, itu kelompok miskinnya lebih baik ya, artinya lebih sedikit daripada nasional. Nasional itu angka kemiskinannya hasil 2020 itu kan sekitar hampir 10% lah, 10% dari total penduduk kita. Di Kalsel ini 4,9 ya, sekitar 5%. Nah, jadi nggak terlalu banyak. Kalau di ini rencana harapan kita suatu hari nanti suatu ketika Kalsel kelompok miskinnya udah zero, udah kosong. Kira-kira itu. Dalam rangka perhelatan MTQ Nasional ke-29 tahun ini di Kalimantan Selatan, apakah dari Kementerian Agama ataupun Basnas Kalsel menyiapkan sarana, fasilitas atau kegiatan bagi masyarakat pengunjung terkait pelaksanaan zakat dan wakaf? Mungkin bisa dari Pak Direktur dulu, Bapak.
Baik, dalam rangka MTQ kita ada di arena MTQ itu ada pameran yang kita buat di situ, dan itu ada produk-produk hasil pengembangan wakaf tadi. Contoh hasil produk dari kuah putu dari rumah itu ada di situ, ya bisa dilihat di situ. Dan nanti kalau ada orang mau bertanya-tanya tentang masalah perzakatan, situ ada tim yang standby untuk meminta informasi berkaitan masa perzakatan, masa perwakapan. Jadi di tempat pameran itu dari stasiun. Jadi bisa melihat nanti apa produk-produk yang selama ini untuk pengembangan ekonomi umatnya itu ada kita pamerkan itu. Ya, bisa lihat di tempat arena pameran itu. Ya, disiapkan. Ya. Mungkin dari Basnas Kalsel, Bapak. Ya, Basnas Kalsel juga sama ya. Jadi ini juga sesuai himbauan dari Kementerian Agama. Kita ikut membuka stand ya, di pameran itu. Kita memberikan ruang kepada para mustahik yang kami bina dengan beragam produksi, ada produksinya untuk dipamerkan di situ. Tetapi juga kita sekaligus melakukan literasi ya, jadi memberikan bimbingan, penyuluhan, bahkan juga mendorong mereka-mereka pejuang yang mereka-mereka yang hadir ya kalau bisa juga berkontribusi. Jadi itu kan kalau bisa ini kan sebenarnya kalau bisa berzakat ya, kalau nggak berzakat bersedekah ya. Memang istilahnya ada beda ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Saya membuat seringkali ditanya, lalu akhirnya saya pelajari, saya membedakan tiga ini beda ya. Kalau zakat itu memang kewajiban karena harta yang kita miliki, misalnya zakat perkebunan, pertanian, bank dan segala macam, termasuk provisi. Itu zakat dan itu menjadi wajib selain zakat fitrah. Kemudian ada infak. Nah, infak ini kan seringkali juga orang bingung. Saya pelajari, ternyata infak ini itu adalah kewajiban misalnya bapak kepada anak atau suami kepada istri. Nah, makanya ada istilah dari kata infak itu menjadi nafkah ya. Nah, jadi nafkah itu wajib. Suami kalau punya istri nggak nafkahi istrinya berdosa ya. Jadi dia wajib. Nah, atau ada nazar. Nah, saya nanti kalau misalnya juara bunga, tapi saya nggak merekom coba nazarnya. Juara bunga nanti saya akan berinfak ke masjid. Itu wajib dia bayar. Nah, jadi infak begitu ada kewajiban. Kemudian ada sedekah. Nah, pertanyaannya sedekah. Apakah sedekah ini berbentuk barang? Tidak. Kalau yang punya duit boleh sedekah berapa saja semua. Tapi yang miskin kan kesian dia, nggak dapat pahala. Bisa bersedekah, senyum, menolong orang di jalan, mengucapkan assalamualaikum, itu sudah bersedekah. Jadi manfaatnya kan luar biasa. Kita ini beramal tidak terlalu bagus juga barangkali. Jadi pahala kita tidak luar biasa, maka dengan bersedekah pahalanya dosa-dosa kita ditutupi. Kemudian luar biasa lah kalau itu nanti secara khusus manfaat dari orang kebiasaan bersedekah itu. Dosanya hilang, hidupnya bahagia, sehat gitu ya, rezekinya juga mengalir, hanya memang tidak diukur secara fisik. Nah, terkait dengan ini, jadi kita juga membuka stand, kita mengadvokasi. Kalau tidak salah, di situ juga kita menyampaikan brosur-brosur dan termasuk ya silakanlah Rp1.000 berinfak bisa melalui GoPay gitu ya, ini gampang. Sekarang ini gampang, nggak harus diantar duitnya ya. Tinggal yang menjeklik semua udah punya HP.
Nah, itu yang kami lakukan hari ini. Menarik sekali gitu. Sekarang sedekah bukan berinfak, berzakat, sedekah bukan tunai ya Pak ya, sekarang Iya. sudah digital, Iya, zaman iya. digital gitu. Bahkan ini saya nambah dikit ya, kita sedang menyiapkan sebuah aplikasi karena kita lihat aplikasi-aplikasi itu bisa ngumpulin uang banyak. Nah, masyarakat kita begitu terpesona, jadi kita nyiapin aplikasi, nanti orang di mana saja bisa memasukkan, mengirim dananya ke kita hanya dengan satu kali tekan. Iya, betul. Itu ya. Saya tertarik juga nih Pak Direktur yang KUA tadi ya, mungkin bisa disampaikan KUA mana saja gitu, khususnya di Kalimantan Selatan ya Pak ya, yang sudah menyelenggarakan perekonomian umat itu. Gitu. Kalau kuah pertanian rumah ini kita kan sesuai dengan yang sudah di SK-kan Menteri yang sudah diverifikasi. Nah di Kalsel ini itu kuah Banjarmasin Timur itu sudah kita SK-kan sebagai kuah pertontonan ekonomi umat. Nah, jadi kalau nanti kuah mana lagi itu tergantung dengan SK Menteri. Kawannya secara bertahap sudah di SK-kan jadi kuah revitalisasi. Nah, yang kita dulukan yang revitalisasi ini, karena revitalisasi ini mengembalikan kuah itu pada 10 fungsi tadi. Termasuklah salah satu fungsi kaitan zakat dan wakaf itu. Jadi KUA itu kalau kita mau panggil Pak PPAIW nggak ada masalah, karena KUA itu kan sebagai pejabat pembuat akta wakaf. Dia panggil Pak PPAIW sama aja, karena dia otomatis ya. Jadi itu di Banjarmasin Timur itu menjadi Bingkaraya masuk sekarang ya sama saja kan ya, Kalimantan lain ya tengahnya. Oh ya, itu jadi sudah ada beberapa KUA ya, ini secara bertahap nih kita akan terus melakukan ini tapi yang kita utamakan itu KUA yang sudah di SK-kan sebagai revitalisasi. Kamu secara bertahap nih revitalisasi itu nah, kita kejar itu karena bukan kalau KUA yang belum revitalisasi saya takut nanti fasilitas tidak memadai dan berkubi ya. Jadi itu dan ini akan terjangkau 6.000 KUA itu diusahakan terjadi nih. Secara bertahap kita lakukan itu. Jadi KUA itu menikahkan orang, tapi juga bisa memperbaiki ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi alhamdulillah dengan 3 program ini saya lihat sudah sangat antusias masyarakat untuk berzakat. Nah, orang sudah melihat betul dengan 3 program ini banyak perubahan proyek ekonomi yang dilakukan. Kalau kampung zakat itu sudah ribuan, nggak sedikit lagi yang proyek ekonominya. KUA ini katakanlah satu KUA itu 10. Ya. Kalau sudah 1.000 KUA itu sudah berapa? 6.000 KUA ada berapa orang yang kita perbaiki ekonominya? Tapi ini catatan tadi bukan konsumtif. Ini bersifat produktif, pengembangan ekonomi. Orang miskin tidak miskin lagi. Yang dulu dia menerima zakat, ke depan nanti dia akan membayar zakat. Itu yang harus kita kejar. Dan literasi tahun ini sudah lebih 2 juta orang kita adakan literasi. Itu melalui Zoom ya. Saya sebisanya literasi kaum milenial sampai kaum milenium. Itulah supaya orang mengerti itu masalah zakat wakaf. Terus kita adakan literasi ini secara virtual. Baik mahasiswa, masyarakat biasa, suara orang semakin mengerti masalah zakat ini dan potensi ekonomi yang terbesar di Indonesia ini harus kita kembangkan ini. Mungkin itu sedikit tambah ya. Baik, mungkin ini yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak bagi pengelola zakat dan wakaf untuk meningkatkan perekonomian umat ke depan? Ya. Dan ini sesuai dengan himbauan saya di mana bahwa di lembaga zakat harus melakukan program zakat produktif. Bukan khusus tidak boleh. Saya contohkan saja. Orang miskin datang ke kantor Basnas, katakan ke kantor Pak Yaya, Pak Yaya kasih 500.000, suruh dia pulang. Berapa lama dia kaya? 7 langkah dengan Pak Yaya, miskin lagi dia.
pokoknya. Iya. Tapi kasih 20 juta, 30 juta, dibimbing dia. Sehingga dia sekali itu datang lagi kata bansos. Dan dia ke depan bisa berzakat. Nah, artinya apa? Kalau ada orang miskin 100 orang, 97 orang kasih 500.000 suruh pulang, 3 orang kasih 20-30 juta dibimbing. Besok lagi. Artinya apa? Dengan zakat ini semakin orang miskin semakin berkurang. Nah, ini yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga. Saya imbau betul ini, baik itu Basnas mau las harus lakukan ini. Dan kedua tadi menarik orang semakin mau berzakat. Nah kemudian tadi wakaf ini nazirnya harus bergerak untuk mengembangkan wakaf ini menjadi yang produktif. Kami support dengan namanya program inkubasi wakaf produktif. Saya antara wakaf terbiar itu saja. Sementara potensi untuk perekonomian besar gitu. Ini belum dilakukan. Makanya kita gencar untuk melakukan pelatihan para nazir ini bahwa mereka untuk punya kompetensi. Saya sudah mulai sekarang ini, sudah mulai paham juga apa yang harus mereka lakukan. Bahkan saya dengan Bank BI sedang mengadakan proses MOU bantuan dengan Bank Islam Dunia IDB ya, untuk membangun tanah wakaf ini. Ada mungkin sekitar 13 lokasi duluan, ada rumah sakit apa segala, ini kerjasama. Ini harus kita kerjakan dan ini harus kita lakukan untuk melihat bahwa tanah wakaf ini bisa kita kembangkan dan mereka untuk memiliki ekonomi. Itu yang selalu saya imbau ya bagi lembaga-lembaga yang menangani ini. Nah, karena ini negara Indonesia ini beda mungkin Timur Tengah, kita ikut mengurus zakat dan wakaf, tapi uang zakat dan wakaf tidak masuk ke kas negara. Nah, ini karena namanya hoak nih. Itu habis uang zakat itu masuk ke kas negara, enggak ada. Uang negara itu masuk ke kas Basnas, kas Las. Wakaf itu masuk ke kas nazir. Walaupun uang itu masuk ke nazir, masuk ke kas negara. Ini harus kita pahami. Tapi negara harus hadir situ. Nah, ini sudah Pak ya, supaya kita tahu lah. Ini hebatnya negara Indonesia. Apabila persoalan berkaitan dengan orang banyak, negara hadir situ. Jangan lagi orang ada ngomong, negara tak ikut campur urusan agama, itu orang goblok ngomong itu. Saya marah kalau itu. Jadi kalau ada urusan orang banyak, negara hadir situ. Contoh, pernikahan berkaitan orang banyak, ada undang-undang pernikahan. Nah, Undang-Undang 1 tahun 78. Nah. Cerai atau warisan itu berkaitan orang banyak, lahirlah undang-undang peradilan agama. Wakaf berkaitan orang banyak. Contoh apa? Sepadan tanah aja kalau tak diurus negara ini bisa pembunuhan orang. Lahirlah undang-undang wakaf. Nah, zakat urusan orang banyak. Lahirlah undang-undang zakat. Nah, kalau ada orang ngomong kata negara tak ada perhatian kepada agama, itu orang goblok coba. Ya, ngerti dia. Nah, tapi ketika urusan pribadi negara tidak hadir di situ. Contoh, jangan ditanya lah undang-undang sholat sampai kiamat tak kira itu ya. Sholat urusan pribadi. Nah, orang tak sholat masuk penjara, penuh penjara nanti. Nah, puasa tak ada undang puasa. Tapi aturan selama bulan puasa itu ada kan terkait orang banyak, tapi puasa nggak ada kan. Jadi sifat pribadi tak diatur negara. Tapi kaitan orang banyak harus negara ada, karena bisa kacau balau. Nah, contoh saya pakai tadi, uang zakat dikasih teroris. Coba tak ada negara, siapa yang nyelesaikan? Akan berantem terus itu. Tapi karena ada negara dah saya cabut izinnya. Ya, jadi usaha banyak negara harus hadir. Karena bisa kacau negara ini. Apa persoalannya? Itu ya untuk kita pahami betul bahwa negara Indonesia ini banyak hadir dalam urusan agama. Jangan sering ngomong negara tak hadir dalam agama itu orang yang ngerti. Ya, contohnya tadi. Ya. Tapi kalau urusan pribadi enggak.
Orang yang tak puasa bulan Ramadan 3 hari masuk penjara 6 bulan lah, penuh di penjara itu. Itu saya pribadi, nggak ada undang-undang itu. Nah, jadi tapi bagaimana selama bulan puasa itu ada aturan, bukan undang wali kota, aturan. Selama bulan Ramadan kedai kopi buka pintu sebelah, itu aturan bulan Ramadan, bukan aturan orang berpuasa aja. Ya, atau bungkus buat pulang ke rumah, atau pakai tirai, ya, atau buka pintu sebesar-besarnya biar orang tahu siapa tak puasa. Itu aturan selama bulan Ramadan. Tapi atur orang berpuasa itu nggak akan lain. Itu urusan pribadi, ya. Itu harus dipahami. Maka itu tambahannya, coba ya. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Basnas Bapak, bagaimana itu cara pengelolaan zakat dan wakafnya untuk meningkatkan perekonomian umat khususnya Kalimantan Selatan Bapak? Mungkin bisa harapan Bapak gitu ya untuk mengelola pengelolaan zakat dan wakaf untuk meningkatkan perekonomian umat. Ya, yang pertama ini kan tentu saja kesadaran semua umat Islam ya. Alhamdulillah regulasi negara itu kan memang mengatur para ASN menjadi pokok. Ya. Jadi kita juga mendapatkan support dari pemerintah provinsi, akan dibuatkan edaran jadi supaya, karena di beberapa daerah di Indonesia sebenarnya bahkan karena keberanian bupati, wali kota itu di payroll istilahnya perbankan, dipotong langsung. Nah, kita akan mengarah ke sana. Dana asumsinya dana umat bisa 2,7 triliun bisa kumpul, itu luar biasa membantu. Nggak ada lagi yang minta-minta di jalan. Nggak ada lagi orang yang tidak sekolah. Saya kemarin mewawancarai sekitar 100 lebih calon penerima beasiswa. Ya ada yang nangis-nangis karena ya dia bercerita membiayai. Saya sedih juga. Ada seorang mahasiswi, dia malam kerja tukang bikin makanan di sebuah kafe. Apa boleh buat? Karena bapaknya udah meninggal. Tapi semangatnya kuliah ada. Yang gini-gini banyak kita temui. Jadi kita antara lain membantu kelompok-kelompok itu, ya. Kelompok yang rentan. Nah, oleh karena itu selain para mereka yang kaum profesional, ya, ada dokter, ada pengacara, ada arsitek, ya, bangunan itu penghasilannya gede. Juga di Kalsel kita tahu lagi booming, masih sampai hari ini masih booming batu bara itu yang penghasilannya itu bisa 5 sampai 10 miliar per bulan. Ini satu bulan dapat uang banyak. Nggak ada salahnya lah dia sisihkan. Dan berzakat itu jangan hanya diturunkan kepada komunitasnya, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat karena dia di sebuah komunitas Kalimantan Selatan, jadi ya se-Kalimantan Selatan ini harus dapat kucuran orang-orang miskin yang di Tabalong dapat, di Kota Baru dapat, di Batola dapat, semua. Kita berharap mereka menyisihkan, karena itu memang kewajiban harta yang didapat, kata Tuhan, yang di permukaan bumi ini itu tidak hak Anda saja, itu juga adalah haknya orang-orang miskin. Nah itu masih perlu kita bantu. Buktinya kita anak-anak yang mau sekolah saja, dia bayangkan bekerja sampai malam gitu ya. Pagi kuliah, malam dia bekerja. Kerjanya ya agak kurang bagus sih sebenarnya, kerja di kafe gitu ya, kafe tempat hiburan ya. Tapi karena dia mau hidup, dia apa boleh buat. Kita bersama, dia kan kebetulan tugasnya cuma tukang masak aja. Nah yang model gini banyak. Nah, kalau semua nanti sudah berkontribusi, dana umat terkumpul, dan kita memang silahkan, kita sudah diaudit dengan bagus, kita seolah niat kita usaha ini pensiunan Pak Direktur. Jadi untuk pribadi saya udah seolah ya bisa lah hidup lah. Jadi saya di Basnas ini dalam rangka keumatan saja, dan memang kita beri semangat bahwa di Basnas ini bukan cari pekerjaan, bukan cari uang, tapi di Basnas ini adalah membangun umat. Jadi secara pribadi ini sudah didesain oleh beliau di Jakarta, secara nasional juga begitu. Nah jadi orang-orang kaya kita berharap mereka menyisihkan, dan janganlah kepada hanya 1-2 orang, disampaikanlah melalui lembaga resmi. Kalau nggak mau ke Basnas, banyak lembaga yang lain, tapi tercatat. Dan insya Allah itu akan
dinikmati untuk bangsa, karena kebetulan memang tugas Basnas itu menyelesaikan kelompok miskin. Orang miskin di Kalsel masih sekitar 5%. Nah, ini harus kita sekolahkan. Hari ini kita kan Indonesia ini masih rendah di atas 100 gitu ya. Kalsel juga masih di 21, artinya kita dalam rangka peningkatan sumber daya manusia itu sangat luar biasa jika kelompok miskin ini bisa dibantu. Kira-kira itu tambahannya ya. Luar biasa sekali dialog kita hari ini gitu, dan kita awalnya nggak tahu tadi kayak KUA tadi ternyata ini ternyata Basnas juga punya program Gerobak Berkah, jadi kita semua tahu, sobat Qur'ani di rumah pun juga tahu gitu. Terima kasih banyak pada Bapak narasumber, Bapak Direktur, Bapak Kiai. Baik sobat Qur'ani, demikian talk show kita pada hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mau pantun zakat. Boleh Bapak, boleh. Kita Pak. Boleh bisa Bapak. Ada dua pantun yang sudah viral di Indonesia, di mana saya pidato saya sampaikan ya. Enak sungguh buah coklat, coklat didapat dari sahabat. Kalau tuan dan puan berzakat, insya Allah selamat dunia akhirat. Patah ranting berderap-derap, pohon jati dibelah-belah. Kalau tuan dan puan menunaikan wakaf, insya Allah harta benda penuh barokah. Luar biasa sekali Bapak. Mungkin Bapak Kiai juga punya pantun. Mau balas. Saya buat narasi panjang besar. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Kiai atas waktunya pada hari ini. Baik sahabat Qur'ani, demikian tadi talk show kita pada hari ini. Saya Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.